Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Belum lama ini ya Sob, terpantau Veda Ega Pratama sudah berada di bandara. Dan ini admin dapatkan informasinya ketika admin memantau dari media sosial ayah Veda, yaitu Mas Sudarmono. Dimana dari story-nya Mas Sudarmono ini memposting Veda yang sedang berada di bandara. Jadi dengan postingan tersebut, apakah Veda ini sedang mempersiapkan keberangkatan ke Eropa ataukah hanya akan menuju ke Indonesia ya Sob, ke Jakarta, yaitu ke markasnya Astra Honda Racing Team. Dan tentunya kalau memang Veda akan ke Jakarta, sebenarnya dalam kegiatan apa? Tetapi kalau misalnya persiapan Veda untuk ke Eropa, ini sudah pasti ya Sob, karena di tahun ini Veda akan balapan di Eropa. Namun memang jadwalnya untuk balapan yang akan diikuti oleh Veda, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di Junior GP, tampaknya kan masih lama ini Sob. Tetapi kok dari story ayah Veda, yaitu Mas Sudarmono, sudah terpantau Veda ini sedang berada di bandara. Jadi apakah Veda akan bertolak ke Eropa? Kalau semisalnya memang Veda akan bertolak ke Eropa, tentunya ini masih akan masuk di akal ya Sob, karena Veda akan balapan di Junior GP di kelas baru, di kategori baru yang diikuti oleh Veda pada tahun 2025 ini. Dan Veda sama sekali belum pernah mengendarai motor spesifikasi Moto3 seperti yang digunakan oleh Fadilah Arbi Aditama di musim sebelumnya di kelas Junior GP. Memang Veda ini sudah terbiasa balapan dengan motor prototype, tetapi itu adalah motor prototype di program Road to MotoGP di Asia Talent Cup, yaitu Honda NSF 250R. Tetapi kalau nanti balapan di Junior GP, pastinya Veda akan menggunakan motor yang spesifikasinya ini akan jauh lebih berbeda dari motor di Asia Talent Cup ataupun motor yang Veda gunakan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi memang sama-sama motor prototype ya Sob, untuk Veda balapan di Junior GP, di Asia Talent Cup dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi nanti di tahun ini, Veda yang akan balap di Junior GP pastinya akan butuh penyesuaian lagi dengan motor yang akan dia gunakan di ajang balapan Junior GP, karena spesifikasi motornya ini sudah mendekati dengan spesifikasi Moto3. Jadi tentu saja hal ini sangat penting bagi Veda untuk segera melakukan adaptasi dengan motor tersebut, sehingga nantinya Veda akan bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah terlebih dahulu ya Sob, sudah terbiasa dengan motor Moto3 yang digunakan di ajang Junior GP. Jadi pastinya Astra Honda juga berpikir untuk segera Veda melakukan adaptasi. Nah, inilah yang mungkin menjadi spekulasi dari admin ya Sob, ketika melihat story dari Mas Sudarmono yang memposting Veda yang saat ini sedang berada di bandara. Bukan saat ini ya, ketika Veda di postingannya tersebut ya Sob sudah berada di bandara. Jadi kemungkinan menurut admin Veda akan segera bertolak ke Eropa, walaupun dari segi jadwalnya masih jauh untuk ronde pertama ataupun sesi tes ya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di Junior GP-nya. Tetapi menurut admin, Astra Honda Racing Team akan mengirimkan Veda terlebih dahulu agar bisa melakukan adaptasi dengan motor yang akan digunakannya di ajang Junior GP. Kalau misalnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya ya Sob, mungkin sudah tidak perlu beradaptasi lagi bagi Veda. Hanya saja mungkin pada saat sesi tes pramusimnya nanti ya Sob di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda akan melakukan sedikit penyesuaian lagi untuk bisa bersaing di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Tapi yang pentingnya adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh Veda di ajang Junior GP, karena seperti yang admin katakan tadi ya Sob, Veda belum pernah sama sekali balapan menggunakan motor spesifikasi di Junior GP. Nah, jadi sangat patut kita pantau ya Sob, bagaimana perkembangan Veda, bagaimana update dari Veda. Dan yang inilah yang akan admin sampaikan ketika admin mendapatkan pantauan-pantauan seperti ini Sob, dimana ketika admin memantau di media sosialnya ayah Veda, yaitu Mas Sudarmono, yang memposting Veda sudah berada di bandara untuk melakukan keberangkatan, tetapi memang tidak diinformasikan di situ keberangkatannya akan kemana, apakah akan ke Jakarta, ke markasnya Astra Honda Racing Team, ataukah Veda ini akan langsung bertolak ke Eropa. Jadi kita doakan saja Sob yang terbaik untuk Veda. Apakah di musim ini Veda akan bisa cepat beradaptasi dengan motor di Junior GP? Kalau harapan admin, pastinya Veda bisa seperti Veda di tahun 2023 ya Sob, dan juga di tahun seterusnya, di mana
FEDA walaupun masih baru di kelas tersebut di Asia Talent Cup, kemudian di Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi FEDA bisa menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Jadi semoga saja nanti di ajang Junior GP, walaupun dengan motor yang sangat berbeda jauh levelnya ya sob, menggunakan motor yang sudah spesifikasinya itu hampir mendekati Moto3, tetapi harapan admin FEDA bisa cepat beradaptasi sob. Sebenarnya admin cukup kaget juga ya sob ketika memantau dari media sosial ayah FEDA, di mana memperlihatkan FEDA yang sedang berada di bandara. Jadi admin itu berspekulasi FEDA ini akan melakukan keberangkatan ke Eropa. Namun ketika melihat jadwal dari ajang balapan yang akan diikuti oleh FEDA ya di Junior GP dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup, ternyata jadwalnya ini masih cukup jauh. Untuk ajang Junior GP-nya sendiri, ronde pertamanya itu akan dilaksanakan pada bulan Mei. Sedangkan untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Kalau untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup memang cukup dekat ya sob, tetapi kalau menurut admin untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup, FEDA tidak akan melakukan terlalu banyak adaptasi lagi ya sob, karena di musim sebelumnya, di musim 2024, FEDA sudah menunjukkan bahwa FEDA bisa beradaptasi dengan motor KTM RC 250R yang digunakan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga di tahun ini mungkin ada sedikit penyesuaian saja ya sob bagi FEDA di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, yang admin kagetnya itu ketika melihat jadwal di Junior GP-nya, di mana jadwal Junior GP-nya di bulan Mei, tetapi FEDA terpantau sudah berada di bandara, walaupun ya seperti admin katakan tadi belum dipastikan apakah FEDA ini akan bertolak ke Eropa untuk melakukan persiapan dari motornya di ajang balapan Junior GP ataupun persiapan lainnya di dalam menghadapi ajang balapan Junior GP di musim balap 2025 ini. Nah, untuk jadwal dari Junior GP-nya sendiri seperti ini sob. Untuk jadwal dari Junior GP di tahun 2025 ini, di ronde pertamanya, ronde kesatunya ya sob, akan dilaksanakan pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 4 Mei di sirkuit Estoril, Portugal. Nah, di situ nanti akan dilaksanakan sebanyak 1 race ya kalau untuk Junior GP-nya sob. Kemudian selanjutnya di ronde keduanya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni di sirkuit Jerez di Spanyol, di sirkuit Jerez Spanyol ya sob. Nah, untuk di sirkuit Jerez Spanyol di ronde keduanya akan dilaksanakan sebanyak 2 race. Kemudian di ronde ketiganya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli di sirkuit Magny-Cours di Prancis. Dan di sirkuit Magny-Cours Prancis ini pada tanggal 6 Juli nanti untuk Junior GP-nya dilaksanakan sebanyak 1 race. Selanjutnya di tanggal 27 Juli untuk ronde keempat dari Junior GP akan dilaksanakan di sirkuit Aragon Spanyol. Kembali lagi ke Spanyol sob di ronde keempatnya. Untuk sirkuit Aragon Spanyol akan melaksanakan 2 race dari Junior GP sob di tanggal 27 Juli. Selanjutnya di ronde kelima Junior GP akan dilaksanakan di tanggal 21 September yang dilaksanakan di sirkuit Emilia Romagna di Misano, Italia. Untuk Italia, ronde kelimanya akan dilaksanakan sebanyak 2 race untuk Junior GP. Selanjutnya di ronde ke-6-nya sob, ronde ke-6 akan dilaksanakan pada tanggal 2 November di sirkuit Catalunya di Spanyol, Barcelona. Untuk Barcelona di Catalunya tanggal 2 November ya sob, ronde ke-6 dari Junior GP akan dilaksanakan sebanyak 2 race. Dan ronde terakhirnya, ronde penutup di Junior GP pada tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 23 November yang dilaksanakan di sirkuit Ricardo Tormo di Spanyol. Dilaksanakan sebanyak 2 race. Nah, jadi begitu ya sob untuk jadwal dari Junior GP pada tahun 2025 ini, di mana ronde pertamanya tadi di bulan Mei. Jadi cukup jauh ya sob, tetapi FEDA sudah terpantau sedang melakukan persiapan keberangkatan. Jadi kalau misalnya untuk Junior GP-nya mungkin lama, tetapi untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya, nah ini memang sudah cukup dekat karena akan dilaksanakan pada bulan Maret. Kita akan lihat juga sob untuk jadwal dari Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya di jadwalnya pada tahun 2025 ini seperti apa ya sob. Nah, untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri di tahun 2025 ini akan dimulai dari sesi tes pramusimnya di bulan Maret nanti sob. Jadi bukan ronde pertamanya di bulan Maret nanti ya sob, tetapi bulan Maret nanti adalah sesi tes pramusim dari Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 26, 27 dan 28. Nah, jadwalnya itu ada 3 hari ya sob untuk sesi tes pramusim yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol. Kemudian ronde kesatunya akan dilaksanakan pada bulan April
di tanggal 26 di sirkuit Jerez juga sob untuk ronde ke-1-nya. Ronde keduanya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei di sirkuit Le Mans Prancis. Ronde ketiganya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni di sirkuit Aragon Spanyol. Ronde keempatnya di tanggal 4 Juni. Ronde keempatnya di tanggal 21 Juni di sirkuit Mugello, Itali. Ronde kelimanya di tanggal 12 Juli di sirkuit Sachsenring di Jerman. Kemudian ronde ke-6-nya di tanggal 16 Agustus di sirkuit Spielberg, Austria. Dan ronde penutupnya di tanggal 13 September di sirkuit Misano, Itali. Nah, jadi untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 akan dilaksanakan sebanyak 6 ronde sob. Sedangkan tadi untuk di ajang Junior GP-nya ya, Junior GP-nya sama ya, lebih kurang sob, dilaksanakan sebanyak 7 ronde juga untuk musim 2025 ini sob. Kalau untuk VEDA ya sob, terpantau walaupun dari jadwal di Junior GP dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup masih cukup jauh, namun dari media sosial ayah VEDA ya membuat admin berspekulasi VEDA sudah melakukan persiapan untuk melakukan keberangkatan ke Eropa. Sedangkan untuk satu lagi pembalap Indonesia yang baru saja diorbitkan ke ajang balapan Eropa di musim 2025 ini, yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa. Sampai saat ini tampaknya masih belum terpantau sob apakah sudah juga melakukan persiapan untuk ke Eropa. Karena dari media sosialnya memang masih belum ada updatean sob. Dari media sosial Muhammad Kiandra Ramadipa ataupun orang terdekatnya ya sob, belum terpantau untuk Ramadipa ini. Langkah selanjutnya apakah sudah melakukan persiapan di bulan Februari ini untuk melakukan keberangkatan ke Eropa. Oke sob, kembali lagi ya mengenai VEDA, di mana di tahun 2025 ini kalau dari launching Astra Honda Racing Team kemarin untuk ajang balapan Junior GP. Nah, yang sangat perlu dipantau ini di tahun 2025 ini adalah ajang Junior GP ya sob, di mana ini adalah ajang baru yang diikuti oleh VEDA pada tahun 2025 ini. Di musim sebelumnya VEDA hanya ikut di satu ajang balapan Eropa yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi di musim balap 2025 ini VEDA akan turun di ajang balapan Junior GP dan menggunakan motor yang spesifikasinya ini hampir mendekati motor di kelas Moto3, sehingga ini sangat perlu kita pantau sob. Karena jika memang VEDA bisa bersaing di kategori ini sob, di kelas di Red Bull MotoGP Rookie Cup di Junior GP maksud admin. Apabila memang VEDA bisa bersaing ya di kelas Junior GP ini, tidak menutup kemungkinan VEDA akan mendapatkan kesempatan wildcard seperti halnya Fadilah Arbiaditama di musim sebelumnya ya sob, yang beberapa kali mendapatkan kesempatan wildcard di kelas Moto3. Namun memang ini adalah musim perdana VEDA di ajang balapan Junior GP, dan musim perdana VEDA juga mengendarai motor dengan spesifikasi yang hampir mendekati motor di kelas Moto3-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sob jika VEDA bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya seperti ketika VEDA balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob, dimana pada saat itu mungkin banyak sekali ya keraguan apakah VEDA akan bisa cepat beradaptasi dan bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa. Tetapi VEDA di beberapa ronde saja sudah bisa membuktikan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dia tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang cukup sinis, dan VEDA bisa membuktikan bahwa dia bisa bersaing di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup walaupun di musim tersebut adalah musim perdana VEDA, yang mana VEDA belum pernah sama sekali balapan di sirkuit-sirkuit Eropa. Nah, kini di musim balap 2025, di mana pada tahun sebelumnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup VEDA sudah cukup familiar dengan sirkuit balapan di Eropa, tentu saja di tahun 2025 ini ketika VEDA diorbitkan ke kelas Junior GP, VEDA menurut admin ya akan bisa melakukan adaptasi yang cukup cepat juga seperti halnya di Junior GP. Namun kembali lagi bagaimana mentalitas VEDA di tahun 2025 ini. Semoga saja mentalitas VEDA ini masih sama seperti halnya ketika VEDA perdana balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdananya balapan di Eropa, dan begitu juga harapan Armin. Semoga saja di musim perdana VEDA di kelas Junior GP, VEDA juga bisa mempertahankan mentalitas jiwa tarungnya, jiwa juaranya ya sob, yang selalu ingin meraih juara di ajang balapan yang ia ikuti. Walaupun pembalap-pembalap Eropa kita kenal seperti pembalap Spanyol ya sob, yang apabila sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi, mereka ini akan sangat sulit dikalahkan sob. Untuk VEDA sendiri di ajang Junior GP di tahun 2025 ini ya sob, seperti yang admin katakan tadi ketika launching dari Astra Honda Racing Team, motor VEDA di ajang Junior GP akan menggunakan nomor start 9, yang mana
Nomor start ini tidak seperti biasanya dari Astra Honda Racing Team, tidak seperti ketika senior-senior Veda ya. Ketika mengikuti ajang Junior GP, biasanya akan menggunakan nomor start 34 apabila nomor start yang sudah biasa mereka gunakan ini digunakan oleh pembalap lainnya. Tetapi Veda ketika balapan di Junior GP di musim perdananya di tahun 2025 ini akan menggunakan nomor start 9. Jadi sepertinya nomor start 54 sudah digunakan oleh pembalap lainnya di kelas Junior GP untuk tahun 2025 ini sob. Dan kalau menurut admin ya, nomor start 9 yang akan digunakan Veda di musim 2025 ini adalah merupakan requestan dari Veda sendiri sob. Kenapa admin katakan untuk nomor start 9 dari motor Veda di Junior GP adalah requestan dari Veda sob? Hal ini dikarenakan Veda sebenarnya sudah familiar dengan nomor start 9 karena ketika Veda masih balapan di kelas beginner, di kelas underbun di ajang balapan nasional membela tim Astra Motor Yogyakarta. Seingat admin ya sob, Astra Motor Yogyakarta, Veda ini menggunakan nomor start 9 di kelas beginnernya. Nah, oleh sebab itu Veda lebih memilih menggunakan nomor start 9 di ajang Junior GP di musim perdananya di balapan Eropa di kelas yang cukup tinggi ya sob, untuk bisa bagi-bagi pembalap pemula ya di Eropa dan juga di seluruh dunia lah ya sob, untuk bisa menapaki ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke kelas feeder MotoGP, yaitu di kelas Moto3-nya. Jadi semoga saja nomor start 9 tersebut bisa sama seperti nomor start 9 yang Veda gunakan di kelas beginner, dimana ketika Veda masih balapan beginner di underbun, Veda itu cukup mendominasi di kelas tersebut sob. Dan untuk entry list pembalap di Junior GP di tahun 2025 ini sudah terkonfirmasi ya sob, sebanyak 35 pembalap dari entry list untuk Junior GP di tahun 2025 ini. Jadi cukup banyak ya sob untuk pembalap di ajang Junior GP di tahun 2025 ini. Terkonfirmasi sudah 35 pembalap dan ada beberapa pembalap Asia di dalam entry list tersebut, seperti pembalap dari Indonesia, pembalap dari Malaysia, kemudian pembalap dari Thailand juga, dan juga ada pembalap dari Jepang. Tetapi ada satu pembalap yang cukup admin kaget ya, pembalap dari Asia ya sob, yaitu pembalap dari Vietnam. Nah, ternyata ada pembalap Vietnam di ajang balapan Junior GP. Mungkin sobat-sobat balap mania juga tidak menyangka ya bahwa di ajang Junior GP akan ada pembalap dari Vietnam sob. Bahkan dari namanya juga tidak terkesan pembalap ini adalah pembalap yang berasal dari Vietnam. Nah, pembalap yang admin maksudkan ini adalah Luca Agostinelli sob. Dari namanya saja sudah tidak mencerminkan kalau pembalap ini adalah pembalap dari Vietnam sob. Ya, mungkin kalau dari namanya ya, admin bukan ingin mendiskreditkan pembalap tersebut dari namanya, tetapi dari namanya memang tidak seperti nama yang kebiasaannya digunakan oleh pembalap-pembalap dari Vietnam. Biasanya kalau pembalap Vietnam ada namanya seperti Nguyen ya sob, tetapi ini namanya adalah Luca Agostinelli yang lebih terkesan nama dari Itali, Agostinelli sob. Dan ternyata ketika admin coba mencari informasi ya mengenai Luca Agostinelli, dan dari media sosialnya memang terpantau di bio media sosialnya Luca Agostinelli ini adalah campuran Itali dan juga Vietnam. Tetapi untuk namanya lebih memilih menggunakan nama Itali, yaitu Luca Agostinelli. Dan untuk Vietnamnya mungkin antara orang tua dari Luca Agostinelli ini ya sob, entah ibunya ataupun ayahnya yang berasal dari Vietnam. Dan ketika balapan juga terpantau ya sob, Luca Agostinelli ini bukan memajang ya, tetapi menempel bendera Vietnam, walaupun dari namanya bukanlah nama yang terkesan orang Vietnam sob. Jadi nanti akan ada beberapa pembalap Asia ya sob, dan salah satunya adalah pembalap dari Vietnam yang memang kalau menurut admin cukup mengejutkan, yaitu Luca Agostinelli. Jadi mari kita nantikan saja ya bagaimana penampilan dari pembalap Asia, khususnya pembalap dari Indonesia tentunya ya sob, Veda Ega Pratama di tahun 2025 ini di ajang balapan Junior GP. Oke sob, untuk pembalap Asia kita bahas ya sob, berada di tim mana saja mereka di tahun 2025 ini di ajang Junior GP. Yang pertama itu Luca Agostinelli, pembalap dari Vietnam tadi sob. Memang kenapa ya untuk Luca Agostinelli ini sebenarnya admin agak sedikit bertanya, kenapa dia tidak menggunakan kebangsaan Italia saja ya sob di Junior GP, tapi malah memilih menggunakan kebangsaan Vietnam. Mungkin saja ya dari Vietnam memberikan support kepada Luca Agostinelli di ajang balapan yang ia ikuti, sehingga
di ajang balapan Junior GP, untuk Luca Agostinelli ini lebih memilih menggunakan kebangsaan Vietnam. Nah, untuk Luca Agostinelli sendiri di Junior GP akan membela tim AC Racing Team ASD. Selanjutnya pembalap dari Jepang yaitu Zen Mitani yang juga merupakan rival Veda di ajang Asia Talent Cup. Loh, ya, Pak Armin jadi lupa ya sob, di ajang Asia Talent Cup. Nah, Zen Mitani ini pernah menjadi rival Veda di ajang Asia Talent Cup, akan membela Asia Talent Team. Kemudian Veda, pembalap dari Indonesia, akan membela tim Astra Honda Racing Team. Selanjutnya ada pembalap dari Thailand yaitu Kiatisak Singapong yang akan membela Honda Racing Thailand. Kemudian ada juga pembalap dari Jepang lainnya yaitu Kotaro Uchiyumi yang akan membela MTA Junior Team. Tetapi kalau untuk Kotaro Uchiyumi ini sepertinya tidak berada di dalam Junior Talent Team. Begitu juga dengan Luca Agostinelli tadi ya sob, tidak berada di dalam Junior Talent Team. Sedangkan untuk Zen Mitani dan juga Veda adalah pembalap yang diorbitkan dari ajang Asia Talent Cup dan juga merupakan pembalap di Junior Talent Team pada ajang balapan Eropa. Nah, selanjutnya ada pembalap dari Malaysia yaitu Muhammad Hakim Danis yang membela SIC Racing MSI. Nah, ini adalah pembalap dari Malaysia yang memang sudah cukup berpengalaman balapan di Eropa, tetapi juga bukan merupakan pembalap yang diorbitkan dari Asia Talent Cup dan berada di dalam Junior Talent Team. Untuk Muhammad Hakim Danis sendiri lebih memilih untuk membela tim SIC Racing Team karena memang SIC Racing Team ini Sepang International Circuit Racing Team ini memang sudah menggembleng Hakim Danis hingga ke ajang balapan Eropa sob. Nah, jadi itulah dia ya sob untuk pembalap-pembalap dari Asia yang mengikuti ajang Junior GP di tahun 2025 ini. Dari 35 pembalap, total 35 pembalap yang sudah terkonfirmasi di ajang Junior GP di tahun 2025 ini. Kira-kira di tahun 2025 ini ya sob, siapakah pembalap Asia yang akan menjadi terbaik ya sob? Pembalap Asia yang akan menjadi pembalap terbaiknya di ajang Junior GP. Maksudnya dari seluruh pembalap Asia yang ikut di ajang Junior GP ini ya sob. Kalau misalnya untuk Veda mungkin untuk bisa menjadi terbaiknya di musim perdananya itu cukup sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Namun memang secara logikanya kalau misalnya kita bilang Veda menjadi yang bisa berjuang untuk menjadi terbaik memang cukup sulit. Tetapi jika Veda memperjuangkan untuk menjadi pembalap terbaik di antara seluruh pembalap Asia yang ikut di ajang balapan Junior GP di musim 2025 ini, mungkin masih sangat memungkinkan sob. Jadi maksud admin peluangnya itu mungkin dari Veda bisa jadi 85% untuk bisa menjadi pembalap terbaik, pembalap Asia terbaik ya sob di ajang Junior GP di tahun 2025 ini. Namun tentu saja ada pembalap Asia yang sudah berpengalaman di ajang Junior GP seperti Hakim Danis yang di musim sebelumnya ini sudah balapan di ajang balapan Junior GP, dan untuk penampilan Hakim Danis juga di ajang Junior GP bisa admin katakan cukup baik dengan tunggangannya KTM. Sedangkan Veda nanti akan menggunakan motor Honda di ajang balapan Junior GP di tahun 2025 ini sob. Apapun itu kita dukung saja ya sob semua pembalap Asia, khususnya pembalap dari Indonesia yaitu Veda yang akan berlaga di ajang balapan Eropa, di ajang yang sangat bergengsi untuk pembalap pemula agar bisa diorbitkan ke kelas feeder MotoGP yaitu di kelas Moto3-nya sob. Jadi kita dukung khususnya untuk Veda, pembalap dari Indonesia, semoga bisa menjadi pembalap Asia terbaik di kelas Junior GP di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi itu saja ya sob untuk pembahasan admin kali ini mengenai updatean tentang informasi yang admin dapatkan ketika admin memantau bukan perkembangan ya, tetapi admin memantau untuk arah Veda di musim balap 2025 ini, persiapan Veda di tahun 2025 ini di dalam menghadapi ajang balapan Eropa yang ia ikuti. Nanti jika admin mendapatkan updatean lainnya sob, admin juga akan menginformasikannya kepada sobat-sobat balap mania semuanya. Jadi untuk saat ini seperti itulah dulu video dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan dari video yang admin sampaikan ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.